arsitek senior misalnya seperti Andra Matin itu sudah sangat banyak mengenal tentang materiality. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ranah computational design. Nah, ini bukan teori yang pasti ya, tapi saya coba mengambil beberapa gambaran dari 3 poin ini. Yang pertama Jose Lopez dari Harvard ya, dia bicara terminologi tentang computational design. Ada juga Peter Denning ya, itu juga bicara tentang terminologinya. Kemudian ada satu cuplikan interview mungkin bisa dicari ya, namanya Dan Stokes ya, dari ZGF Architects, itu berbicara mengenai terminologi apa sih computational design itu, gitu ya. Ini sedikit gambaran dari kurikulum ya di Harvard. Saya ambil istilah ini. Kebetulan ini saya rangkum dari beberapa sumber. Salah satunya, jadi pengertian computational design ini saya ambil salah satunya dari TU Darmstadt ya, dari Anton Savov. Jadi dia bercerita, bisa dicari di YouTube ini videonya. Jadi saya di sini bukan bercerita teoritis lagi gitu, teori saya, tapi saya hanya menyampaikan bahwa ini sebetulnya perspektif computational design di luar itu seperti ini. Nah, ini kita sama-sama, jadi saya juga di sini bukan expertise yang memang ahli ya gitu di dalam computational. Kita sama-sama belajar bahwa kita pengen tahu nih, kita pengen masukin computational design atau digital ini ke dalam ranah akademisi maupun praktisi di Indonesia. Jadi di sini artinya kita bisa lihat bahwa computational ini adalah apa ya, semacam gabungan ya antara computer science, matematik. Jadi meminjam beberapa metode dari matematika. Saya boleh sebut misalkan gini, pernah dengar yang namanya batik fraktal mungkin ya. Fraktal itu diambil dari sistem L apa ya bahasanya ya. Ya istilahnya mungkin seperti rule based algoritma lah gitu ya. Nah, fraktal ini dia meminjam istilah matematika. Jadi kita melihatnya dia sebagai produk desain, tapi di balik itu dia ada aspek ilmiahnya mengenai matematika gitu ya. Nanti kita bisa lihat dari beberapa sampel yang saya sampaikan. Kemudian Peter Denning sendiri dia menyebutkan bahwa komputasional ini sebetulnya apa ya, lebih kepada pekerjaan yang dia ditujukan ya untuk menyelesaikan satu hal gitu ya. Dia punya satu objektif, dia punya mungkin beberapa objektif, mungkin dia punya satu tujuan gitu ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu. Di mana itu diperkuat oleh istilahnya ya, terminologinya yang disampaikan oleh Dan Stokes ya, bahwa computational design itu adalah satu upaya atau satu pendekatan di mana komputer dan data itu digabungkan ya untuk memberikan informasi kepada desainer untuk menentukan mana sih desain terbaik gitu. Artinya ada kata-kata optimasi maupun kata-kata opsi ya. Jadi komputer memberikan opsi mana yang paling optimum gitu ya. Jadi ada opsi, ada optimasi. Nah, ini mungkin yang lebih mudah untuk kita perhatikan ya sebagai desainer, bahwa kita sebetulnya melakukan ini tapi dalam konteks konvensional ya. Jadi komputasional memang ada dua, komputasional digital, ada komputasional analog ya. Analog itu seperti manusia contohnya. Kita melakukan satu upaya, misalkan kita ketemu klien. Klien itu minta revisi dan lain sebagainya. Itu satu upaya kita mengeluarkan iterasi ya. Jadi mencari mana sih yang terbaik. Jadi kita sebagai decision maker ya di situ. Nah, dengan adanya komputer, proses yang tadinya kita menentukan satu pilihan itu akan lebih cepat ya. Misalkan gini, kita diminta klien untuk membuat satu desain, satu bangunan atau satu penataan ruang lah. Nah, opsinya kan di situ mungkin ada furniture ya, itu sebagai satu variabel. Furniture, kemudian ada bukaan jendela, ada partisi. Nah, kira-kira kalau kliennya itu minta satu ruang A, komponen ini tuh pengaturannya seperti apa? Ya, gitulah gambarannya. Ya, jadi komponen tadi furniture, partisi, sama bukaan, itu mana sih yang paling optimum? Kalau saya taruh di sini, nanti cahayanya terhalang. Berarti kan mengganggu ya dari situ. Nah,
komputer membantu kita untuk mempercepat proses itu sebetulnya. Jadi data-data yang kita punya itu kita gabungkan dan komputer mengkalkulasi. Karena sebetulnya manusia punya keterbatasan di dalam hal algoritmik ya untuk apa ya, satu rangkaian panjang mungkin dari kalkulasi itu ada terbatas. Tapi kalau komputer itu dia tidak bisa menentukan mana yang terbaik, tapi dia bisa memberikan opsi kepada kita mana yang kita akan pilih gitu. Jadi dia membantu mengkalkulasi gitu ya. Ini mungkin bisa dicari sebagai satu apa ya, insight ya nantinya gitu untuk rekan-rekan semua. Kemudian ini saya coba masukin satu gambaran mengenai digital architecture. Ada juga pertanyaan gitu, pernah sebetulnya digital architecture itu apa lagi sih gitu. Jadi dia benda apa lagi gitu ya, udah ada komputasional, udah ada digital. Nah, digital architecture sebetulnya kita bicara mengenai kalau dulu ya diinisiasinya itu oleh Lin ya tahun 93, di mana sebetulnya digital architecture itu banyak berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kurva linear. Kenapa kurva linear? Karena di dalam digital architecture itu kan perhitungannya menggunakan komputer ya, secara parametrik ya. Jadi prosesnya itu tidak terputus gitu ya, tidak segmented gitu, tidak discrete gitulah. Discrete itu terbagi-bagi. Jadi dia kalau ada satu fungsi, misal kalau zaman matematika dulu ya, zaman SMA, fungsi apa gitu misalkan dia parabolanya terbalik atau ke atas ya, atau hiperbolik gitu misalkan. Nah, bicara mengenai gambaran parabola itu tadi kan kita tidak melihat adanya satu diskrit ya. Jadi dia dari satu titik, walaupun ada 3 titik, tapi dia tidak membentuk segitiga kan. Dia membentuk parabola kurva ya. Nah, parametrik itu selalu diidentikan dengan itu gitu, dengan gambaran itu. Jadi kalau ada yang bilang ya parametrik itu kaitannya kurva-kurva, ya bisa jadi gitu. Karena ada satu proses matematika di situ ya yang bekerja gitu ya. Jadi yang tadinya desain modernis itu ditanggap dengan satu hal yang dia nggak tegas ya gitu, tegas dan relatif lebih praktis. Tapi dengan adanya post konstruktivis ya kalau nggak salah, itu mulai ada apa ya, transisi gitu menjadi yang smoothness gitu ya, untuk desain dan lain sebagainya. Nah, ini saya ambil satu gambaran dari Ines ya, Ines Caetano, ada di bawah untuk ininya. Jadi CD ya, CD itu di sini computational design, itu terminologinya itu dipakai dari tahun tadi ya, setelah tahun 93 sampai tahun 2018 itu grafiknya meningkat. Memang ada penurunan di 2015. Kalau nggak salah 2015 itu ada isu lain ya di digital itu saya lupa. Tapi animonya terus meningkat bahkan sampai sekarang itu bisa dilihat di sini. Ya. Jadi ada ini istilah semua nanti bisa dicari ya. Ada parametric design, generative design, performance based design, algorithmic, evolutionary, adaptive design, performative, biomimetic. Biomimetic itu yang seolah-olah meniru perilaku alam. Ya, kalau di Stuttgart itu bikin satu pavilion, dia meniru bagaimana laba-laba ya kalau nggak salah ya Pak Reza ya. Mungkin Pak Reza di Jerman pernah tahu ya kondisi itu ada itu. Terus kemudian dynamic design, itu dynamic design mungkin kita bisa ambil contohnya dari karyanya Yang Novel ya. Jadi saya lupa pokoknya si fasadnya itu bisa ngebuka nutup ya, buka tutup ya, itu Musée du Arabs itu ya Pak ya, yang museum yang bisa ya ya. betul Pak Reza, itu bisa responsif ya, itu bisa Ya. kaitan mungkin kinetik dan dynamic gitu ya. Tapi Mhm. kita bisa lihat terminologi parametric design itu di sini tertinggi ya sebetulnya dari yang paling di orang-orang sering melakukan penelitian atau riset di situ ya. Di sini ada tiga database ya untuk riset. Ada Scopus, WOS, Web of Science ya, terus Kemincat sama Science Direct. Nah, kita bisa lihat porsinya ya di setiap ini seperti apa, dan parametrik masih ke sana. Nah, beralih ke situ, trennya kalau tadi dibagi ya, yang tadi ini kalau kita baca trennya di sini, sebetulnya ada algorithmic design, ada performance based design, terus ada parametric generatif ya. Ini kita bisa lihat yang trennya semakin tinggi itu ada di level parametrik dan generatif.
Makanya di sini Ines mungkin nanti memberikan semacam bukan opsi ya, semacam visualisasi bagaimana sih kedudukan antara generatif dengan parametrik gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi trennya justru untuk performance, kayak performance itu kayak gini. Misalkan Pak Reza di fisika bangunan ya, misalkan atau di lighting ya Pak ya, di situ ingin tahu bagaimana sih intensitas cahaya yang baik di dalam ruangan ini gitu. Dengan cara saya mau tambahin desain ini, desain ini. Nah, kira-kira optimumnya seperti apa? Nah, itu performance ya Pak di situ. Dia akan ngitung nanti komputer, oh kalau Pak Reza nambah kursi, nambah partisi, itu nanti si ruangannya bisa jadi lebih gelap atau lebih terang atau gimana. Nah, itu nanti komputer yang membaca. Nah, trennya memang naik tapi tidak sesignifikan dari parametrik dan generatif. Karena di generatif ini ada semacam kebebasan ya Pak ya, mungkin bagi komputer ataupun desainer, dia bisa bereksplorasi dengan berbagai macam pendekatan gitu. Nah, ini satu contohnya yang Ines buat ya di situ kita bisa lihat irisan sebetulnya. GD ini adalah generative design, AD ini adalah algorithmic design, PD ini adalah parametric design. Dan semuanya ini adalah computational design. Jadi computational design itu kurang lebih punya sub ya, sub turunannya 3 ini gitu. Mungkin bisa dibilang mungkin anak cucunya kali ya, Pak ya. Iya. Ini kita dari Bisa. satu family namanya computational design dengan anaknya yang dari ibu A itu adalah parametric design, dari ibu B itu Enggak, betul. generative design, dan di antaranya ada algorithmic design berarti ya, Algoritma, Pak ya. ya, betul. Dan di mana sebetulnya antara parametrik dengan generatif itu platform dasarnya adalah algoritma. Jadi Oke. di parametrik itu ada algoritma, di generatif design itu ada algoritma. Dan algoritma ini sebetulnya prosedur ya. Bahasa Indonesia itu prosedur. Jadi ibaratnya kita ngasih, kalau saya selalu identikan dengan ini Pak Reza, mungkin dengan iterasi kopi ya gitu. Jadi kalau kita punya kopi hitam ya, atau kita sebut cold brew lah ya kopinya gitu. Nah, cocok nih kayaknya Pak istilahnya nih. Sama sore-sore gini kita Nah, ngopi. Oke. cold Lanjut, brew. Pak. Nah, dari istilah cold brew ini menariknya gini. Saya selalu bikin gambaran seperti itu ya. Jadi kalau kita mau bikin latte, itu takaran susunya berapa sih gitu ya, itu. Oke. Terus kalau kita mau bikin kopi susu, gulanya pakai aren apa pakai gula biasa, itu kan beda ya, ngaruh ya Ya, di situ. betul. Nah, kalau latte kan susunya harus di mixer dulu atau dipanasin lah minimal ya, Betul. supaya dia lebih ada skimnya. Nah, Mhm. menariknya sebetulnya prosedur itu kurang lebih seperti itu. Jadi kita punya input, ya tadi inputnya susu ya, terus kita punya prosesnya tadi dicampurkan, apa dipanasin dulu, sehingga kita punya outputnya apa latte tadi. Nah, itu satu gambaran prosedur atau algoritma. Jadi algoritma itu sebetulnya kita melakukan algoritma ya, kayak kita bikin SketchUp gini, mungkin bisa dibayangkan ya kalau kita bikin satu box gitu ya di SketchUp, kita kan bikinnya bisa mulai dari box dulu, dari kotak ya, rectangle, kemudian kita tarik kan ke atas. Nah, itu satu Ya. prosedur gitu untuk mendapatkan bentuk kotak. Tapi di dalam algoritma itu ada yang namanya prosedurnya definitif, ada yang dia infinitif. Infinitif itu Mhm. jadi dia bisa diulang lagi, Pak. Diulang lagi Mhm. prosesnya untuk iterasi selanjutnya gitu ya. Nanti itu masuknya evolutionary. Nah, Oke. kalau yang definitif itu yang tadi saya ceritain kayak SketchUp gitu. Dia cuman sampai situ aja. Just kalau misalkan bentuknya mau berubah jadi lingkaran, ya mau nggak mau kita bikin ulang. Ya. Tapi ada algoritmanya juga. Kita bikin tabung misalnya, berarti kita kan nggak ngambil bentuk kotak ya, kita ngambil bentuknya lingkaran terus kita extrude. Nah, itu definitif. Jadi kita nggak bisa mengulang prosedur yang sama untuk sesuatu yang baru. Nah, itu makanya kayak SketchUp, kemudian kalau 3D Max saya rasa masih ada, kita masih bisa lakukan iterasi tapi terbatas. Jadi 3D Max kalau di dalam bahasa saya ya, itu kelompoknya itu seperti BIM, Revit, dan lain sebagainya. Dia masih bisa dibulak-balik gitu prosedurnya. Oh, nggak jadi ini, dia bentuknya digeser lagi, balik lagi. Udah setengah jalan, kayaknya kurang bagus sih bentuknya, kita ganti lagi bentuk dasarnya gitu. Itu prosesnya bulak-balik kalau seperti itu. Masih bisa terjadi looping. Tapi kalau untuk SketchUp, AutoCAD itu sifatnya dia lebih ke definitif ya. Jadi cuma segitu aja gitu. Nah, di sini ada gambaran ini. Jadi kita bisa lihat irisan-irisan di sini saya coba
membedah ya dari papernya dia, bahwa generative design itu rule based yang tadi saya ceritain ya, kayak, apa namanya, fraktal, kemudian ada lagi selular automata, itu satu hal yang awalnya saya juga nggak tahu ya itu apa ya, beyond gitu. Tapi begitu dipahami, oh iya dia menyusun dirinya sendiri gitu kalau selular automata itu. Nah itu masuknya rule based, kenapa? Karena kita sebagai desainer memberikan semacam aturan. Aturan supaya si komputer ini nggak ngawur gitu ya. Istilahnya dia mau generate sesuatu tapi dia nggak ngawur. Nah, kita kasih aturan, pokoknya aturannya harus gini. Shape grammar itu masuknya ke rule based. Kemudian digital fabrication itu ada irisan antara GD dan AD. Kenapa? Karena ada machine learning ya di situ ya. Ada dia pakai machinery, dia pakai tools fabrikasi dan lain sebagainya. Tapi dia tidak ada parametrik. Kenapa? Karena digital fabrication itu dia tidak ada parametrisasi ya. Itu dilakukan di tahap desain biasanya. Kemudian optimasi yang tadi saya ceritakan soal fasad ya Pak ya. Terus kemudian fisika bangunan tuh tentang apa ya? Mungkin yang paling kuat tentang ruangan tuh ya itulah pokoknya tentang thermal ya, thermal, kemudian mungkin Pak Arief lebih sering lah gitu ya dioptimasi, kemudian ada BIM gitu ya di sini yang masuknya ke parametric design. Karena BIM itu sebetulnya kalau kita kenapa sih dia masuk parametrik? Sebetulnya dia berangkatnya kita bisa lihat dari Revit ya, Pak. Revit itu pada dasarnya dibangun berdasarkan family. Jadi komponen-komponen ya. Dia tidak dibangun berdasarkan misalkan tembok gitu enggak, terus jendela gitu enggak. Tapi dia dibangun dari satu aturan ya, ada rules algoritmanya di dalamnya. Kenapa temboknya bisa dimajuin, dimundurin, terus udah ketinggian 4 meter kita rubah tingginya jadi 8 meter, dia naik itu otomatis dan seterusnya. Dan dia related dengan yang lainnya gitu ya. Dia terikat. Jadi dia tidak independen ya. Jadi dia terikat. Nah, sebetulnya istilah dari computational itu yang menyebabkan semacam kebingungan ya gitu ya. Dari beberapa ini ada satu biro arsitek sih yang memang dia mengungkapkan juga, dia basic-nya di situ, dia mengungkapkan antara PD, AD, dan GD ini, itu ada satu, ya terminologinya membingungkan gitu ya. Sama gitu, saya juga sebetulnya yang belajar di computational design itu juga mengalami kebingungan, bahkan sampai hari ini, saya masih curious gitu, pengen tahu nih apa sih induknya gitu ya, di atasnya tuh seperti apa gitu. Dan akhirnya eee ini mungkin gambaran dari mereka gitu ya, bahwa yang tadi saya ceritakan bahwa modern arsitektur itu dia lebih ke top down, dia sifatnya linear dan dia terstandarisasi. Kemudian ada computational design yang sifatnya tadi terpisah gitu, tapi dia nanti related satu dengan yang lain. Bahkan mungkin tidak hanya self organizing, non linear, ada lagi bola-bola yang lain sehingga nanti membentuk satu nilai pengetahuan yang baru mungkin gitu Pak. Kira-kira gitu gambarannya kelompok-kelompok pengetahuan yang baru. Jadi sebetulnya ini makin luas ya Pak ya, mungkin nanti akan Iya, keluar lagi tren-tren, kalau saya mungkin orang awam bilangnya mungkin, metode desain yang baru untuk mencapai tujuan. Misalnya tadi ada yang mau, apa, performance design-nya gitu, mau mengukur si performansi dari si building-nya sendiri gitu, atau misalnya mhm, mau yang, generatif gitu ya, membuat opsi yang banyak, misalnya seperti itu ya Pak ya. betul betul. Mungkin Jadi akan memang selalu berkembang. Nah ini yang berkembang. di Iya, ini, eee, menurut saya dari sekian banyak terminologi, untuk tahu computational design, ini yang paling mudah untuk dimengerti. Jadi mungkin bisa di-searching di YouTube juga ya, ya, Digital Design Unit dari TU Darmstadt ini dia cerita mhm. bahwa ada 9 terminologi dari computational design. Ya. Jadi kalau tadi kita bingung, apa sih generatif, algoritmik dan sebagainya. Nah, jadi dalam satu payung besar computational design itu ada 9 istilah inilah kurang lebih, yang mungkin nanti ke depannya juga akan berkembang, gitu. Di sini kita bisa lihat misalkan ada, parametric design ya, kemudian algorithmic design di sini, ada kombinatorial gitu, generatif, evolutionary ya, optimizations, kemudian computational analysis, form finding, machine learning, dan self organization. Sorry itu bukan organization, organization. Oke, kita kita pengen tahu dulu nih kira-kira apa. Saya coba bongkar ini ya gitu. Apa sih gitu kira-kira pengertiannya? Ya walaupun mungkin tidak tidak mewakili ya. Jadi ini disclaimer sih Pak. Jadi ya ini mungkin
jangan dianggap sebagai satu teori gitu yang saya ceritakan, tapi ini bagian dari apa ya, wawasan aja gitu, insight bahwa ini loh computational design. Nah, kita berangkat dari parametric design. Sebetulnya Wasim Jabi 2013 tuh udah banyak cerita tentang parametrik. Di bukunya ini mungkin bisa dicari. Sepertinya ada ya di PDF-nya, bisa dicari. Jadi parametric design seperti tadi saya bilang. Jadi basic-nya itu algoritmik. Jadi yang paling pertama dari payung tadi itu adalah parametric design. Jadi yang paling bawah levelnya itu parametrik. Nanti naik sampai 9 level yang lain gitu ya. Jadi ini gitu, yang pertama ya, parametric design itu jadi didasari oleh algoritma. Jadi didasari oleh prosedur. Jadi mustahil sebuah parametric design methods itu tanpa algoritmik itu mustahil sebetulnya. Jadi dia pasti selalu ada prosedurnya. Bahkan kita yang tidak melakukan komputerisasi ya. Jadi istilah komputasi dan komputerisasi kan beda ya, Pak. Kayak saya nulis pakai mesin tik, saya pindah ke Microsoft Word, nah itu kan komputerisasi ya, Pak. Jadi bukan komputasi. Tapi itu pun masih ada kaitan parametriknya di situ. Ada algoritmanya tetap gitu ya. Ketika kita berinteraksi dengan komputer itu pasti ada algoritma di situ. Kemudian algoritma dari parameter tadi ya. Jadi parameter tadi itu ada parameter, ada rules. Misalkan gini, saya mau mendesain di satu daerah, di situ lokasi tanahnya misalkan tidak terlalu padat ya. Terus kemudian material yang ada misalnya di sana hanya ada bambu dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai parameter gitu, Pak. Sebagai parameternya. Jadi kita punya variabel itu sebagai parameter gitu. Bisa berupa kuantitas ya di situ, mungkin ukuran atau metrik lah sebetulnya, metrik yang jelas dia bisa bisa jumlahnya atau angkanya bisa berubah. Kemudian ada desain respon ya udah pasti gitu. Kita kasih satu masukan, komputer yang ngasih respon. Oh ini nggak bisa, oh ini bisa. Jadi di situ ada input, ada algoritma dan output. Biasanya dipakainya di geometri dan topologi. Geometri ya mungkin kita bisa bicara tentang, misalnya kita bikin satu bangunan melengkung gitu ya, dan lain sebagainya, itu ada analisis parametriknya kan di situ. Lengkungnya itu kenapa dia bisa melengkung? Apakah di bawahnya itu ada satu ruang yang menjadi parameternya dia, gitu kan? Itu sebagai parametrik. Mungkin seperti itu ya, Pak. Gitu. Jadi bahwa bentukan itu geometri, topologi, bentukan morph mungkin ya, bentuk tersebut pasti dibentuk dari sebuah parameter, apapun itu parameternya ya. Mungkin misalnya untuk mendapatkan kenyamanan ruang, misalnya ini ada beberapa bagian yang harus ditinggiin gitu. Kalau saya waktu itu sempat dapat dasarnya ini sih Pak, benar apa enggak, dan tolong diklarifikasi gitu ya, bahwa sebuah lingkaran pun juga bentuk seperti ini itu adalah sebuah sebuah fungsi algoritma juga gitu, bahwa ada titik tengah dan ada jari-jarinya ya Pak ya. Jadi dari titik tengah ke atas itu ada jari-jari gitu. Nah, untuk membentuk sebuah lingkaran ini kan terdiri dari berbagai macam ekuasi lah ya, berbagai macam perhitungan. Ini PR kuadrat berapa gitu ya. Ini dari sini ke sini tuh berapa, di sini ke sini berapa. Nah, ketika kita mengganti si R-nya ataupun salah satu bagian dari si rumus tersebut, itu bentuk tersebut akan berubah. Betul gitu bukan Pak? Untuk sebagai dasar untuk parametrik dulu lah gitu. Ya, itu benar Pak Reza. Yang dimaksudkan itu seperti itu ya, contoh sederhananya mungkin yang bisa dipahami ya. Jadi memang dari geometri dasar pun sebetulnya kan ada aturan ya Pak. Kalau kita mau memperluas bentuk lingkarannya, memperbesar ya ukuran lingkaran, maka yang kita perbesar apa gitu kan? Tadi kata Pak Reza kan, nggak mungkin pi-nya kita perbesar kan, pasti R-nya yang kita perbesar. Sama R-nya yang besar ya. Nah itu. Jadi kita berpikir parametrik itu memang basicnya ke geometri sih sebetulnya, larinya ke geometri. Tadi saya bilang kalau kita bikin bentuk melengkung ya, itu kan ada jari-jari juga, ada ketinggian. Nah itu ketinggian itu kan tidak mungkin kita ngarang ya Pak ya. Pasti ada satu constraint yang kita dapatkan di lapangan. Nah itu yang menjadi parameter di situ. Jadi batasannya Pak ya, dalam perancangan apa yang ingin kita capai sebetulnya di situ ya. Betul, betul. Nah itu kurang lebih seperti itu. Nah kemudian apa saja sih komponen dari parametric design ya? Parameternya itu apa aja? Ada mathematical parameter. Yang tadi kayak Pak Reza sebutkan sebetulnya antara matematika dan geometrik ya Pak, geometrik parameter. Mungkin kita bisa juga yang tadi saya ceritakan fungsi parabola itu kan masuknya mathematical parameter.
di situ. Jadi parameter penyusun parametrik itu apa saja sih? Ada topologi, kemudian ada representasional, bisa dibacanya seperti kayak misalkan di BIM itu, kalau saya punya jendela gitu ya, nah jendela ini ternyata setelah saya analisis cahayanya kurang. Nah, saya mau perbesar bagian apanya gitu. Nah, itu Ya. satu pendekatan yang ke situ dan biasanya dipakai di sana. Kemudian material parameter. Nah, boleh jadi Pak Reza pengen bikin bentuk dom, tapi material yang ada di lapangan itu cuma ada bambu, kalau nggak kayu ulin gitu misalnya. Nah, itu menjadi constraint baru bahwa itu jadi parameter. Di mana si kayu itu kan punya perilaku kayu sama bambu kan beda ya Pak. Kalau bambu kan kuat ditekannya, kalau kayu misalkan dia punya kelenturan gitu di bagian kalau dia diposisikan horizontal. Nah itu ada parameter lain di situ. Itu maksudnya material parameter. Belum kita pakai baja dan lain sebagainya. Boleh jadi pakai bambu komponennya ada 100, tapi kita masukin parameter pakai baja deh. Ternyata komponennya bisa 50 gitu. Nggak sampai 100 buah gitu. Nah itu satu pendekatan baru. Kemudian ada environmental parameters, ini udah pasti kayak topografi, kemudian cuaca dan lain sebagainya. Ini sangat berpengaruh gitu. Yang menarik di sini saya pernah diskusi dengan Pak Andri ya Pak, pegiat bambu yang di ITB kebetulan. Ya kebetulan kolega juga dan juga supervisor di sana waktu itu. Banyak diskusi, terakhir beliau mengerjakan satu shelter ya untuk gempa di Mamuju pasca bencana. Nah yang menariknya, beliau melakukan pendekatan secara digital, tapi walaupun tidak menggunakan script ya, seperti advance software dan sebagainya. Tapi saya lupa waktu itu software yang beliau pakai apa, tapi biasa sih, maksudnya pendekatan digital biasa. Tapi yang menariknya, dia bekerja secara remote. Dia nggak ke sana, beliau nggak ke Mamuju. Tapi bagaimana caranya dia bisa menjelaskan persoalan ini ke orang di lapangan sana. Terutama kalau menurut saya yang menarik di sini adalah materialnya. Jadi kita nggak bisa mendefinisikan, aduh, saya pengen pakai material baja deh gitu, karena lebih gampang ngedesainnya. Tapi belum tentu kan itu bisa dibawa ke sana gitu. Itu environmental parameters. Jadi kita concern terhadap sesuatu apa sih yang mau kita hadapi di sana gitu. Kemudian ada human parameters, di sini udah pasti faktor manusia. Ini berbicara kalau gambarannya kita bikin satu pavilion di ruang publik. Mungkin Pak Reza pernah cerita kayak rencana bikin satu pavilion ya Pak ya di Telkom. Nah itu Insya Allah Pak. Ya, itu kan apa ya, ada kaitannya dengan manusia yang akan pakai itu ya, human gitu di situ. Nah itu menurut saya jadi satu parameter juga. Kemudian di sini ada apa namanya gambaran lainnya tentang algorithmic design. Jadi dari parameter naik jadi algorithmic design lah tingkatannya ya. Nah di algorithmic ini sebetulnya tadi yang saya bilang cerita tentang rules. Jauh sebelum kita bicara pemrograman ya software, di sini ada satu pendekatan yang disebut dengan algoritma tadi ya. Jadi algoritma biasanya kita pahami dengan satu fungsi ya. Nah, biasanya kalau desainer itu minimal bahasa pemrograman yang harus dikuasai itu adalah metode script ini ya. Pakai Python ya namanya. Ini lebih sederhana ketimbang menggunakan bahasa pemrograman informatika yang lainnya lah, yang saya nggak tahu, mungkin Visual Basic atau apalah gitu. Tapi Python itu dia tengah-tengah ya. Dia paling dasar dan dia bisa dipakai oleh desainer. Gitu. Nah ini batik fraktal yang mungkin nanti bisa dicari oleh rekan-rekan yang lain. Itu pendekatannya pakai ini gitu ya, pakai algoritma, desain berbasis algoritma. Ini masuk yang tahap kedua. Nah ini mungkin Pak Reza dulu pernah, saya nggak tahu mungkin pernah terlibat kali ya. Ini namanya Avocado Avocado Project ya. Ini menariknya gini, waktu saya lihat tentang Avocado Project ini, dulu saya waktu itu lagi di Bali, saya diminta oleh Gosha waktu itu Pak. Nah mungkin nanti kan jadi satu pembicara di sini ya Pak ya. Nah Gosha ini kemudian ngontak gitu, ikutan dong klik satu link lah gitu ya, terus isi apa di internet. Nah nanti mereka akan memberikan satu wadah ya, satu wadah buat tanaman kita di situ dengan nama kita, terus ininya siapa. Tapi menariknya desain ini untuk project ini dia tidak berdasarkan intuisi arsiteknya, oh saya mau kayak gini deh bentuk nggak, tapi dia di-generate oleh komputer. Dia harus di situ tempatnya, dia harus di sini tempatnya, itu by komputer. Makanya di sini kalau lihat ada
ada interaksi ya Pak ya, ada ya nanti bisa dilihat lah di apa Aware Studio ini bahwa pendekatannya kurang lebih seperti ini. Ini pakai metode algoritma gitu. Ini menarik sih. Dan ternyata Anton Savov di Darmstadt ini pernah kerja bareng dengan Gosha. Oh, Iya alhamdulillah gitu. kalau gitu. Mungkin Insya nanti Allah bisa ngasih insight juga Pak. kalau nggak ada halangan, mungkin Bapak Gosha Muhammad akan mengisi juga seminar kita ya di Ya, program RAP kedua ini. Jadi berlanjut mungkin. ya. Nah, ini combinatorial design ini yang ketiga ya, combinatorial design. Ya, saya nggak tahu sih apakah itu berurutan hierarki, tapi sepertinya itu hierarkikal ya. Jadi dia Mhm. ada tingkatannya gitu, ada stage-nya. Ini combinatorial design ini sebetulnya non parametric computational design. Nah, tadi kita bicara parametrik, kalau sekarang ada non parametrik gitu. Jadi apa tuh? Jadi gini, kalau kalau yang saya bilang parametrik tadi kan kita bicara bentuk ya, shape ya atau form gitu ya. Kalau dia yang diparametrikan itu bukan komponennya, tapi komponen ini menyikapi satu bentuk tertentu, itu dia akan menyusun dirinya sendiri. Anggaplah kayak Lego. Kalau Ya, Lego, Pak Reza mau bikin bentuk melengkung, maka Legonya bukan dipatahin, dipelengkungin ya Pak. Tapi ya, Legonya Kak. disusun sehingga dia Betul. membentuk semacam melengkungan. Itulah Mhm, combinatorial design. Jadi mhm, gampangnya dia adalah Lego lah gitu. mhm, mhm. Itu. Dan yang saya menarik sih sebetulnya orang banyak riset tentang Lego dan ternyata luar biasa di balik Lego itu ya ilmu matematika luar biasa. Dan kombinatorial ini sebetulnya adalah cabang dari matematika ya. Kalau tadi kita bicara rule base, ya ini salah satu Ya. kombinatorial ini ada di dalam matematika kombinatorial apa saya Mhm, lupa mhm. gitu di situ. Jadi dia fokusnya ke permutasinya, Oh, discrete oke. unit. Yang dia fokuskan bukan kepada gimana komponen ini menyesuaikan yang tadi kalau kita bicara bentuk-bentuk yang kurva linier gitu ya. Kalau ini Ya. kita bicaranya satu komponen. Misalkan bisa jadi Pak Reza punya ini kalau saya pegang pulpen gitu ya Pak ya, pulpen ini saya beli 1.000, terus saya susun jadi bentuk melengkung. Nah itu combinatorial design mirip seperti itu. Oke. Kemudian ada generative model atau generative design di sini yang selanjutnya. Ini sebetulnya dari generatif sampai ke selanjutnya itu hampir mirip irisannya. Jadi kalau di generatif ini dia lebih kepada optimasi ya. Jadi kita sudah punya komponen seperti tadi ya. Jadi satu tingkat sedikit kita punya ini, tapi si komponen itu nanti tidak sama. Kalau tadi kombinatorial dia mungkin sama ya, berupang dengan beberapa perbedaan mungkin ya di Mhm, bagian modulnya. Kalau ini dia ya. hampir hampir mengenerate, dia hampir beda, tapi dia generate-nya polanya hampir sama. Kalau saya Mhm. sih melihat generative design ini bisa di-searching sih, itu macam-macam ya Pak ya. Pendekatan generative design itu kayak kalau di arsitektur mungkin udah kayak beyond lah gitu, yang futuristik, yang Mhm. saya nggak tahu gitu, itu pos apa lagi gitu ya, tapi itu jangan dibayangkan sebagai satu desain konvensional seperti kita biasa gitu ya, bahwa Mhm. generative design itu sesuatu yang memang kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah duga nih akhirnya seperti apa gitu, Oke. karena komputer yang men-generate gitu. Mhm. Oh, jadi mungkin kalau misalnya bisa disederhanakan, kalau si yang sebelumnya, Pak, yang itu kan dibuat dari modul ya. Kita misalnya Iya, ingin membuat sebuah modul tertentu, lalu kemudian kita buat menjadi sebuah bentukan bulat dari modul-modul yang kecil. Nah, iya. kalau di si generative design ini modulnya sama mungkin gitu, dari Hmm, bentuk misalnya kotak ya. Kalau yang tadi iya. misalnya mau dibikin jadi bulat, nah kalau yang Hmm, di generative design berarti ini tuh bebas ya, Pak, ya? Maksudnya bisa menjadi apapun dari bentukan si bentuk dasar tadi, bisa bentuk dasar kotak tadi dengan parameter yang kita inginkan. iya, kurang Misalnya lebih ingin seperti itu. mencapai, eee, apa namanya, kenyamanan termal tertentu misalnya, atau ingin mencapai bentukan-bentukan yang, nggak bentuk sih ya mungkin, ingin mencapai, batas perimeter tertentu misalnya, apa yang Mhm, bisa mhm. dicapai misalnya. Dan ini dibiarkan berarti si komputer ini ataupun juga mesin itu untuk men-generate berapa banyak modul yang ada, bagaimana komposisinya, itu dibiarkan oleh komputer berarti gitu, Pak, Betul. perhitungannya? Kurang lebih seperti itu, Pak Reza. Oke. Kalau perbedaannya dengan kombinatorial, dia kan Mhm. ada aturan di mana dia harus Mhm. ketemu, di mana dia harus set satu dengan Ya. yang lainnya. Mhm. Tapi kalau generative design, dia Mhm. nggak ada Mhm. aturan harus di posisi mana nih tumpukan kotak yang satu dengan yang lainnya. Pokoknya dia generate aja, tapi bentuk Oke. dasarnya kotak gitu. Ya. Kurang lebih seperti itulah Ya, gambarannya. seperti anak kecil yang bebas mau main apapun gitu ya, Iya, belum ada aturan gitu. belum ada aturan. Jadi mau kemana aja boleh. Betul. Oke, siap.
Nah, selanjutnya ada evolutionary optimization. Ini lebih kepada, tapi tetap ya basicnya algoritmik. Kalau kita misalkan bicara satu komponen atau satu, saya mungkin bayangkan gini, kalau kita bicara struktur apa ya, sambungan antara baja dengan baja yang lain itu kan ada sambungannya, ada joinnya ya di situ. Nah, si join ini kan sebetulnya kalau kita perhatikan, dia tuh akan sebetulnya tidak semua permukaan join ini tuh Terpakai berfungsi gitu ya, Pak, ya? sebagai, betul. Jadi dia mengoptimasi gitu. Nah, Oke. evolutionary optimization kuncinya di situ sebetulnya, Pak. Mungkin bisa dari contoh lain ya, gitu. Oke. Nah, kemudian ada computational analysis. Ini sebetulnya analisis ya, komputer melakukan analisis gitu. Kalau yang gambar sebelah kanan itu contoh kalau Villa Savoy ya itu ya, betul ya? Ya. Yang Le Corbusier ya, Miss Pak? van der Rohe, Le Eh, Corbusier ya, Pak? Le Corbusier, Le Corbusier. Le Nah, itu Corbusier apa Miss van der Rohe? Maaf, mungkin saya juga sudah lupa sejarah zaman dulu, karena terlalu harus forward to the future gitu ya. harus belajar lagi nih, Pak, kayaknya, Pak. Ya, jadi gimana sih komputer ini mensimulasikan bagaimana kalau aliran udara itu terjadi gitu. Kita bisa lihat turbulensi di Oh sini ya. dari itunya. Nah, tidak hanya itu, karena di parametrik ya, maksudnya di konteks komputasional, ini kita bisa putar-putar si bangunannya, kita bisa rubah posisinya supaya mendapatkan istilahnya analisis yang baik ya gitu, efeknya gitu seperti apa. Nah, yang Oke. sebelah kiri itu saya ambil contoh dari tesis, Pak. Jadi sebelum saya masukin pola ke dalam fasad, itu kita harus bicara analisis kelengkungan dari panelnya. Ini ada sekian ratus panel di sini. Nah, saya harus bisa memastikan si panel ini tidak boleh kelengkungannya melebihi toleransi, karena nanti Oke. akan susah untuk difabrikasi di industri. Gitu. Jadi saya harus pastikan bahwa ini kalau saya kurangin segmennya, nanti dia akan berwarna merah. Berarti di situ ada Oke. satu panel yang dia kelengkungannya melebihi. Akhirnya saya tambahkan lagi si segmennya supaya dia jadi hijau, artinya masuk ke dalam batas toleransi gitu. Oke. Gitu. Kurang lebih seperti itu gambaran. Itu masuknya computational analysis gitu. Ini kayak CATIA lagi mungkin ya, Pak, yang buat Mirip, apa, mirip. bikin Betul. pesawat gitu ya? Nah, iya, betul betul, Heeh. Pak Reza. Dan ini saya rasa kalau untuk interior nanti singgungannya akan terjadi ketika kita bicara ini, bicara semacam apa ya, partisi atau mungkin secondary skin nanti yang ngaruhnya lebih kepada thermal atau ruangan sih, cahaya dan sebagainya ini akan berpengaruh sih sebetulnya untuk Oke. analisis ini ya. Jadi tidak hanya bentuk, tapi juga analisis yang tadi saya bilang ya, ada suara dan lain sebagainya. Gitu. Iya. Ini ada konsep yang berikutnya, ada form finding ya Pak. Form finding ini jadi mencari kira-kira mana sih bentuk yang paling optimum. Jadi bentuknya di sini tidak ditentukan, tapi dia punya parameter dasar gitu. Jadi dia kaitannya lebih kepada mungkin lebih sering digunakan pada struktural sih Pak gitu. Oke. Jadi yang tadinya mungkin kalau segmennya tadi saya cerita segmennya mungkin Oh segini, ya. kekuatannya itu dia akan terjadi tidak tidak seimbang ya gitu sih, Iya. kekuatan tidak setimbang gitu. Jadi Mhm. equilibrium-nya nggak terjadi. Tapi kalau dia ditambahkan misalnya segmen-segmennya itu akan mempengaruhi kekuatan strukturnya. Jadi tapi boleh jadi bentuknya berubah gitu, Pak. Jadi form finding ini mencari Oke. bentuk yang sekiranya optimum gitu di situ. Oke. Ya kurang lebih seperti itu. Ini mungkin Terus bisa cocok juga untuk yang pengetesan mungkin ya, Pak, ya, nanti setelah ya, kita formnya jadi, apakah ini bisa dibuat apa tidak gitu ya? ya. Terus kemudian form finding juga bisa dikategorikan gini, Pak. Kayak Pak Reza punya satu panel besar gitu misalnya. Mhm. Mhm. Terus si panel ini eh, apa ya? Kalau saya bilang mau dibentuk berdasarkan parameter tertentu lah gitu atau input Mhm. tertentu. Nah, nanti Ya. dia si komputer ini akan mencari bentuk yang paling optimum tuh kira-kira di mana, apakah dia melengkung atau seperti apa. Nah, itu dia yang akan mencari secara optimum gitu. Wow, udah sampai segitunya ya, Pak, ya? Ya, Berarti mirip kayak inilah Pak, kayak Sagrada Familia mungkin ya. no, iya ya, Kayak betul. Sagrada Familia itu kan sebetulnya
Gaudi itu kan dia bikin Iya, semacam dibalik ya, Pak, ya, pakai dibalik ya Pak mirror ya, sebetulnya, dia iya, dibalik heeh, terus dia dapat akhirnya bentuk melengkung itu iya, sesuai dengan lengkungan catenary tadi ya Pak ya. betul Nah betul. itu kurang lebih seperti itulah gitu untuk Nah, konsep. itu zaman dulu aja udah bisa gitu ya, Pak, ya. Sebetulnya Antonio Gaudi terbuat dari proses apa? berpikirnya sih Pak Nah, Reza, iya betul. kalau menurut saya sih ya mau dia toolsnya digital ataupun konvensional balik lagi sebetulnya dari way of thinkingnya kita gitu ya. Nah, ya, Yang paling oke. penting memang ke computational thinking sebetulnya sih, bukan Mhm. ke computational methods-nya gitu. Tools Itu nanti berarti ya, menyusul method. ya. Gitu. Oke, siap. Ini yang ke-8 itu ada machine learning. Nah, ini sebetulnya masuk kategori baru ya, gimana kita melihat respon berdasarkan kasus nyata. Jadi di sini yang bereaksi sebetulnya mesin. Ada juga gini machine learning itu kita bisa lihat kayak misalkan di bandara atau di ruang publik ada satu panel besar yang interaktif mungkin ya Pak ya. Karena dia ada Mhm. kaitannya sama AI Pak, ada artificial Mhm. intelligence gitu. Jadi machine learning ini ada kaitannya sama AI. Jadi dia misalkan ada satu dinding besar, terus dia terdiri dari beberapa ribu LED. Ketika Pak Reza deketin tangannya ke situ, nanti LED-nya Oh berubah ya, warnanya. Nah itu ya. masuknya ke machine learning ke situ. Oke. Jadi respon ya, dia ngerespon gimana. Kayak Mhm. ini misalkan secara real time dia merespon pengen tahu gitu gimana sih orang itu apa ya menempati ruang publik itu paling banyak di mana sih gitu. Ini saya rasa Mmm. bisa menjadi satu pintu masuk juga nih buat desain interior gitu di sini. Karena ini berkaitan dengan perilaku ya Pak, perilaku Oke. orang gitu di sini. Oh saya masuk ke satu ruangan kita bisa cek gitu di situ kita bisa analisis oh orang tuh lebih banyak di situ, itu orang Mhm lebih banyak di mhm. sini. Dan ini kan dia overlay sama artificial intelligence ya. Jadi dia secara real time dia berubah dan sebagainya. Nanti data itu masuk kita sharing. Makanya di Mmm. 4.0 itu kalau ada satu namanya big data itu maksudnya ini. Jadi Ya. kita ngumpulin data sebanyak mungkin sebetulnya untuk kita proses. Termasuk data saya juga mungkin udah kemana, Pak, Data pribadi. data pribadi. Iya, Iya. sudah dipergunakan oleh orang kemana nggak tahu. Nah, Oke. kemudian kalau ini yang terakhir ya Pak, ini self organization. Kalau self organization bedanya sama kombinatorial itu kita masih punya apa ya, masih punya determinasi lah terhadap komputer ya, kita tentukan. Mhm. Kalau ini dia secara otomatis dia akan kontrol, apa, Mmm. dia mungkin tidak ada limitasi, tapi dia ya hampir mirip sih sebenarnya kalau saya bilang self organization sama Mhm. tadi generatif itu hampir mirip. Mhm. Karena di situ-situ juga bahkan ada terminologi lain yang bahwa menyatakan bahwa self organization itu ya bagian dari, generatif gitu, di situ, Mmm. cabang ilmunya, gitu. Nah dari sini Bedanya kalau yang self organization sama generatif itu di mana ya, Pak, ya? Eee, saya kurang tahu pasti sebetulnya Mhm. yang secara definitif ya, tapi yang saya yakini, sebetulnya di luar terminologi ini, itu kalau saya, pernah perhatikan generatif itu justru membawahi self Oh, organization ya. sama algorithm, Oke oke. itu justru masuk di bawah generatif. Karena Oke. dia berbicara tentang permutasi. Permutasi, jadi dia Mhm. mengulang, kemudian dia jadi permutasi itu kan misalkan Pak Reza punya input A, terus masuk, output-nya jadi C. Nah, C Mhm. ini nanti dipakai sama A lagi, dia jadi C Oke. apa gitu. Nah, Ya. itu permutasi seperti itu, Sama kurang lebih. seperti virus corona sekarang mungkin ya, Pak, ya? Nah, bermutasi jadi delta gitu, Iya, kurang lebih. betul. Jadi ada Itu varian ada delta. faktor mutasinya, betul. Tapi Iya basic-nya dia dari satu, benda yang sama dengan iya satu pola yang sama, tapi iya yang membuat dia bermutasi itu kan ada satu faktor-faktor eksternal yang lain gitu. iya, Nah itu, betul. kurang lebih seperti itu. Nah kemudian kita masuk ke tools nih. Ke tools itu sebetulnya banyak ya Pak ya, tapi, Mhm ini satu pemetaan aja bahwa, eee, yang bagian Revit itu kita bagian BIM. Jadi kita mungkin nanti satu satu klaster sendirilah. Saya rasa Pak Aswin itu akan lebih expert lah di BIM gitu ya, karena iya, beliau di sana gitu. Kalau saya di bagian ini yang basic lah gitu. Nah ini contoh pemetaan bahwa ini kurang lebih kalau, apa, kita pakai Rhino gitu, kita mau ke arah kompleks geometri, itu kita mhm pendekatannya generatif, parametrik, itu kita Rhino-nya bisa diarahkan ke sana. Misalnya kita mhm pakai tools-nya mhm. Rhino. Iya Nanti saya cerita sedikit, terus kalau kita mau Rhino diarahkan ke presentation workflow, misalkan ke apa ya, mungkin kerjasamanya bahkan bisa sampai ke DKV dan ini Pak, informatika.
Karena Oke. ada kalanya gini, kita pakai metode generatif. Jadi gini, ada rekan saya pernah presentasi dalam satu lelang ya di situ. Dia Mhm. mau meyakinkan nih si kliennya ini gimana caranya. Jadi dia bilang gini, kliennya mau minta A, terus dia cuma cerita gini, oh kalau Bapak A, saya pastikan sekian tahun itu nggak akan begini Pak. Oh dari mana gitu? Terus dia simulasikan secara Oke. cepat. Nah, Ya. proses kita menyampaikan simulasi parametrik tadi, itu kan kalau Mhm. untuk orang awam tuh nggak bisa Pak lihat kabel-kabel gitu ya, lihat ini Betul gitu ya. betul betul Nah, betul. ada tindak lanjut dari misalkan tadi bagian dari informatika untuk scripting, gimana sih bikin user interface, user experience-nya gitu, supaya dia lebih Oke. user friendly gitu. Ya ya. Secara gampang mungkin kayak pernah main Minecraft ya, Pak. Mhm. Nah, Minecraft itu bagian dari parametric atau generative design lah kalau saya Iya. bilang. Dia menyusun balok, tapi gimana caranya susunan-susunan yang tadinya rumit itu dikemas dalam Iya. bentuk game. Iya. Ya, Betul. dan ternyata banyak orang pakai Minecraft sekarang buat mengembangkan digital construction, Pak, gitu. Mhm. Nah, Basic. itu menarik juga sih. Dia, para mahasiswa di sini malah jadi, "Kalau gitu kita programnya main Minecraft aja, Pak." Satu hal Ya, kalau Bapak mungkin bisa selain main Minecraft ya mungkin kayak main apa ya, game Fortnite lah misalnya atau apa ya, game apalah gitu. Itu Mhm. ketika kita main, pernah berpikir gini nggak, misalkan, gimana sih caranya, kok ini saya menjelajah ke satu sisi ke sini tuh nggak habis-habis, terus aja ada jadinya. Iya. Itu polanya pakai generative design, Pak, Mhm. gitu. Nah, itu sekarang dipakai untuk mengembangkan, tentang urban dan lain sebagainya. Gimana sih kalau ini sewaktu-waktu berubah Mhm. sesuai dengan ini, tapi tanpa batas unlimited gitu. Itu Oke. bisa diprediksi dari situ. Ya, karena Sampai sih simulasi otak manusia juga terbatas ya, Pak, ya. Mungkin terbatas, ada betul. beberapa yang kita nggak bisa pikirin opsinya, ini bisa nyampe begini loh, gitu. Kadang-kadang juga Iya, mungkin ini adalah batasan bagi para mahasiswa yang saya lihat gitu, kadang-kadang ketika iya. disuruh bikin beberapa alternatif desain gitu ya, Mhm, mhm. desainnya yang keluar itu 2 atau 3 pun juga udah sulit gitu. Iya, tapi Jadi saya saya nggak berbicara bahwa komputer lebih baik dari manusia. iya iya, Kalau saya sih berdiri, komputer ini hanya tools buat kita. Karena gini, Pak Reza, yang mhm pernah saya baca itu menariknya ada satu disertasi di MIT itu saya pernah baca, mhm, eee, bahwa computational, komputer yang basic-nya digital, itu dia mhm, hanya kemampuan, aljabarnya iya, yang bisa, gitu. Tapi dia tidak calculate-nya lah punya ya, Pak, ya. ya, dia tidak punya sense untuk memilih mana yang terbaik, Nah, itu dia. gitu. Tapi kalau manusia, itu dia memang terbatas, tapi dia punya sense, dia punya tactile experience gitu, dia sering pegang material bambu misalnya, dia Iya, tahu bagaimana memperlakukan bambu ini, mhm dia tahu mhm, bagaimana memperlakukan kayu. Nah, yang dia mhm, butuhkan hanya tools aja. Jadi itu iya, 2 hal yang menurut saya, berbeda sih. Tapi kalau saya mhm, bukan seperti Patrick Schumacher ya, yang dia bilang suatu saat orang akan digantikan dengan robot. Kalau menurut saya enggak sih. Saya lebih iya berpikir bahwa ini akan balik lagi kok gitu. iya, mhm. Nah, mungkin ini bisa berguna nih buat para mahasiswa nanti kalau ada tugas-tugas saya pakai cobain yang generatif desain, terus kasih opsinya kan ke Mhm. dosennya, "Nih Pak, jadi 100 biji," gitu kan. Tapi Iya, tetap nanti pasti balik lagi ke mahasiswanya kan, terus yang kamu betul. pilih yang mana berarti. Iya. Nah iya itu. Itu maksud saya bisa lebih kita pergunakan itu secara sederhananya lah ya kan gitu ya, Pak, ya. Betul betul, Gitu. oke. Jadi kalau tools itu ada yang visual scripting seperti ini ya. Kalau visual tuh, Mhm nah ini visual scripting. Kalau dari tools itu, mhm. ini sebetulnya basic-nya sama kayak kayak nulis, tapi kalau visual itu kan arsitek atau desainer itu kan susah ya kalau pakai tools-tools yang Iya iya, nulis, kayak texting gitu, dia susah. Ya saya sendiri mengalami kesulitan gitu untuk belajar Python dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya visual scripting, ini kita digambarkan kayak iya prosedur tadi. Ini kan iya, kayak ada baterai di sini. Itu mhm gimana sih gambar si baterai ini tuh masuk dari titik ini ke sini jadi mhm input, jadi output-nya apa. Itu mhm seperti gambaran itu. Kemudian oh apa namanya? Gambaran lainnya itu misalnya kalau basic scripting itu kan kesulitannya karena dia tidak ada visualisasi, itu kita susah untuk mhm, membayangkan. Tapi, visual scripting memiliki keterbatasan, gitu, di mana sebetulnya yang paling powerful adalah ini. Ada kesulitan tertentu yang nggak bisa dicapai oleh, visual scripting, Pak, gitu. Tetap kita akan mempergunakan jadi bahkan di visual scripting ini, baterainya itu kita bisa bikin sendiri berdasarkan ini, input ini. oke. Jadi dalam baterainya itu begini.
Jadi supaya dia bisa beroperasi, kita bisa bikin satu baterai lain gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Itu Pak Reza kurang lebih gambarannya. Oke, siap. Terima kasih Pak Fajar. Kayaknya kalau saya sih banyak sekali pertanyaan mungkin mungkin Oh ya, itu Pak Reza, dipakai mungkin ya karena ya Pak ya Reza, maaf gimana punten, Pak? saya boleh nge-share satu gambaran mungkin ya buat rekan-rekan di desain interior ya, Boleh, mangga Pak, khususnya mangga. mahasiswa. Jadi yang saya maksudkan itu ketika kita bisa mendesain parametrik atau menggunakan algoritma ya minimal itu kita bisa propose desain yang memang adaptif gitu. Contohnya misalnya seperti ini gitu ya. Ini misalkan ke depannya gitu ya untuk desain ceiling, kemudian desain. Ini saya ngambil terminologi dari interior lah ya kurang lebih. Mhm. Udah kelihatan Pak Reza? Ya, gimana Pak? Udah kelihatan? Saya udah share ini. Udah kelihatan Pak. Udah ya. Nah ya, jadi di sini mungkin teman-teman bisa lihat eh, bahwa ke depannya tuh ini kalau ini bagian dari yang bentuknya mungkin ya saya juga sebetulnya agak kurang kurang ke sini ya kalau bentuk-bentuk desain. Tapi yang menarik itu eh, kita bisa combine kayak bikin geometri ini ya, walaupun dia bentuknya tidak melengkung-melengkung, tapi untuk bikin satu pattern gitu ya di plafon besar di bangunan yang bentang lebar itu butuh satu pendekatan komputasi di situ. Dia nggak bisa secara manual, dia nggak bisa secara konvensional. Terlebih di pabrik itu nanti dia kan akan motong pola ini. Nah kalau kita nggak pakai computational, dia nggak akan presisi ketemunya. Istilahnya seperti itu Pak. Terus kemudian ini gambaran pavilion gitu yang lainnya gitu ya. Dan lain sebagainya mungkin kita bisa kalau ini 3D printing Pak, dia pakai 3D printing. Nah ini mungkin nanti yang bisa di ini apa jadi dia berulang gitu terus sampai jadi. Nah bentuk-bentuknya juga menurut saya kalau di desain interior kan nanti bisa ada constraint-nya gitu, apakah dia ergonomi dengan tangan manusia Iya, misalnya bikin gelas atau apa gitu, itu bisa jadi seperti itu. iya. Itu contoh-contoh dasarnya lah gitu mungkin Pak Riza, mungkin teman-teman Mhm, nanti bisa ya ini sebagai insight aja kayak ini misalkan kita mhm, bikin kursi dari satu material yang sifatnya dia apa ya plate ya seperti bidang gitu ya mhm. surface material, gimana caranya dia bisa kaku kalau kita pakai metode konvensional kan kita potong-potong terus kita gabungin ya kita tempel. Iya. Tapi Mhm, ini dia tetap dibiarkan dengan nature-nya, dia bentuknya seperti ya papan aja, papan tapi ketika disusun menjadi banyak dalam satu apa ya, satu bentuk yang sama gitu, yang homogen, ya bukan homogen ya, materialnya homogen tapi dengan satu kesatuan unity gitu, dia akan kuat sebetulnya gitu. mhm. Kira-kira gitu, Pak Reza. Oke. Nah, kalau pertanyaan dari saya sih Pak sebetulnya ya, Ya, kalau misalnya kita ingin, belajar nih tips and triknya untuk computational design dengan, segala keterbatasan yang ada, misalnya pengetahuan software gitu ya, belum mhm. terlalu advance lah, cuman kita ingin nih belajar metode tadi gitu. Apa yang bisa dilakukan Pak? Misalnya belajar dari apa? Oke, pertanyaan bagus, Pak. Karena ini juga jadi satu, apa ya, satu pendekatan saya juga ketika mempelajari itu. Jadi, mmm, kita yang penting harus tahu goals-nya dulu, Pak, yang kita mau cari apa, gitu. Mhm, Ada kalanya kita tidak perlu melakukan perhitungan komputasi ya secara digital, mhm, ketika kita melakukan sesuatu yang mungkin sifatnya sederhana gitu, mhm, yang tidak misalkan contoh lah kita mau renovasi satu bagian ruangan gitu yang ya kita 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 prediksi dengan conventional methods itu udah cukup gitu. Jadi kurang lebih seperti itu gitu Pak Reza. Ada mhm, juga mungkin ketika kita tergerak misalkan kalau saya misalkan di project, mhm, beberapa ngebantu project itu misalkan gini, ada permintaan ketika si desainernya dengan kliennya itu menentukan satu bentuk yang, luar biasa gitu, luar biasa ada kubah ya kalau saya sambil mhm, cari ya. Jadi bentuk kubah masjidnya itu lengkung-lengkung gitu Pak Reza. mhm, Terus ada juga pertanyaan, ke saya gitu ya, si klien itu nanya, "Kalau saya pakai desain ini kira-kira, anginnya gimana nih nanti di atas gunung?" Gitu. Nah, mhm, mhm. saya akhirnya memutuskan untuk menggunakan computational, methods gitu. Nah, dari Iya, situ proses sebetulnya kita awal mulanya ya untuk mempelajari ini.
Yang paling mudah mungkin pendekatan software, kalau yang saya sarankan mungkin di Rhino ya Pak ya, Rhino dan Grasshopper. Karena dia visual bentuknya, scriptingnya visual, kemudian platformnya Rhino ini kan dia setengahnya 3D Max dan setengahnya SketchUp gitu. Jadi kayak 50-50 lah gitu. Dan user interface-nya menurut saya nggak terlalu susah gitu ya, di situ bisa dipelajari dan cukup powerful kalau menurut saya menggunakan Rhino dan Grasshopper. Sehingga saya rasa teman-teman desain produk sepertinya sudah lebih dulu ya pakai Rhinoceros. Beberapa saya pernah lihat sih di kampus gitu ya untuk idenya. Jadi akan lebih mudah dari situ. Jadi triggernya memang harus dari project atau dari satu task ya atau tugas atau apapun yang kita ingin capai dari situ. Tapi sekali lagi harus cermat, sebetulnya kita harus cermat bagaimana kita memutuskan gitu pendekatan yang kita mau pakai apa gitu. Ada kalanya mungkin kita nggak pakai computational, kita pakai konvensional, itu bisa seperti itu. Pak Rezanya Oke, oh Pak Rezanya hilang. ada tapi di sini. Oh ada, lagi nge-lag. Freeze kayaknya. Oh, Iya, freeze. kayaknya nge-freeze. Nah, Enggak, kalau ada pertanyaan yang lain mungkin yang sebisanya saya jawab. bentar ya Pak. Mungkin Ya. Pak Rezanya ada kendala internet. Koneksinya menghilang, mohon maaf sebelumnya. Mungkin ini ada algoritma yang salah dengan Wi-Fi-nya. Ya, mangga. Jadi mohon maaf sebelumnya Pak Fajar dan rekan-rekan semua. Ya, tadi terakhir saya keputus sampai di untuk awal ya tadi. Saya belum sampai juga tadi nih, mohon maaf sebelumnya. Tapi kita mungkin bisa berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari mahasiswa atas nama Terinza ya. Terinza ini bertanya untuk Pak Fajar, izin bertanya Pak, apakah itu berarti untuk pengaplikasian dalam pembangunannya dari parametric design itu harus memakai bantuan komputer atau tidak bisa memakai handcraft secara manual? Nah, ini yang menarik mungkin ya. Ini udah langsung ke aplikasi, Pak. Berarti pertanyaannya, bagaimana apakah kalau menggunakan parametric design ini harus pakai bantuan komputer juga dalam pembangunannya ataupun juga pakai handcraft secara manual? Ya. Mungkin saya coba jawab ya dari pengertian si parametrik sendiri. Sebetulnya kita sendiri sudah melakukan satu pendekatan ya, sebagai desainer itu biasanya sudah ada parameternya walaupun dia sifatnya mungkin sederhana. Kayak saya tadi cerita misalkan di sini saya mau buat kursi gitu ya untuk tugas mebel gitu misalnya. Tugasnya Pak Rangga misalnya di kelas mebel. Ada Pak Rangganya, Pak. Jadi saya mau bikin tugas mebel, terus kan saya bikin iterasi desainnya dulu di 3D Max ya. Saya bikin utak-atik, kayaknya kurang keren nih, kayaknya kurang keren. Nah, kurang kerennya itu sebetulnya itu adalah bagian dari parametrisasi kita. Gitu. Itu sudah dilakukan. Tapi balik lagi, bagaimana sih memproduksi ini? Kalau tukang kira-kira bisa nggak? Kan pertanyaannya gitu ya. Sama di arsitektur juga ini terjadi seperti ini. Tukang itu sebetulnya kalau dikasih desainnya saja, ya Pak ya, itu juga akan kesulitan menerjemahkan karena dia akan berpikir ini sambungannya gimana ya, joinnya gimana ya, itu yang dipikirkan tukang. Nah kadang-kadang kita desainer itu seperti itu gitu, udah pokoknya tukang bikin deh gitu. Padahal di balik itu kita sebagai desainer tuh bukan sebagai orang yang paling apa ya superior ya di situ ya, kita sama gitu. Karena balik lagi di dalam digital design itu posisi dari desainer itu dia sebagai instrukturnya gitu ya. Jadi
dia ngasih tahu ke tukang, misalkan gini, Pak, apakah mungkin desain parametrik itu dibikin sama tukang? Sangat mungkin, gitu ya. Karena gini, kayak saya tadi cerita kursi tadi ya, yang gambar kursi melengkung tadi. Ketika saya bawa ke tempat pemrosesan untuk pemotongan si multi plywood tadi ya, gitu, itu kan yang motong nanti tukang. Tapi kan saya sudah bikin pola, gitu. Jadi ada kolaborasi sebetulnya antara tukang dengan desainernya. Ini sebetulnya irisan ini yang sekarang lagi berkembang gitu di luar tuh lagi berkembang. Jadi sangat memungkinkan gitu. Kalau diminta pakai bantuan komputer, iya jelas. Pada tahap kita bisa lepas menggunakan komputer. Itu sebetulnya bisa ke sana. Nah, yang lagi banyak dicari itu kan sebetulnya adalah gimana sih kita melepaskan ketergantungan komputer ya pada saat kita melakukan tahap konstruksi, baik itu bangunan ataupun objek gitu ya di situ. Nah, gimana sih kita memisahkan itu yang tadinya awalnya kita pakai full komputer, terus kita jadi full konvensional untuk konstruksinya. Jadi ada perbedaan antara konstruksi dan desain. Walaupun secara kemajuan sekarang kan ada dari mulai digital design, digital fabrication, artinya pemrosesan fabrikasinya sampai digital construction. Jadi udah ada hal itu. Nah, kita mungkin di bagian construction kalau menurut saya sangat berpeluang gitu untuk memakai handcraft ya di situ ya, secara manual itu sangat berpeluang banget gitu di situ. Jadi kalau dibilang proses komputer perlu, ya perlu di bagian desain sebetulnya. Untuk ngejar parametrik untuk itu. Kan tujuan parametrik tadi sebetulnya yang tadi saya bilang ya, lebih ke thoughtful design ya. Jadi apa ya? Ya dia ngasih optimasi ke kita gitu. Ini yang paling baik loh. Kalau desainnya dibuat di ruangan yang gelap, kurang cahaya, ini interiornya susunannya harus seperti ini. Itu kata komputer seperti itu, walaupun kita nanti decision maker-nya. Tapi tetap bantuan komputer itu perlu. Mungkin itu Pak. Kalau misalnya nih Pak, ini kok jadi saya banyak yang nanya ya. Yang lain boleh kalau mau nanya. Sepertinya mau lanjut lagi. Saya enggak. Kalau nih misalnya, saya jadi lupa tadi menanya. Kalau misalnya apa namanya dalam perhitungan tersebut gitu ya, kita generate sebuah desain, kita membuat sebuah desain dengan kalau generatif kan dibuat banyak oleh si komputer ya Pak ya. Jadi dengan perhitungan dan batasan tertentu oleh generatif oleh si komputer itu akan dibuat misalnya lah. Ini perbaiki juga kalau saya salah ya Pak ya. Jadi kalau misalnya saya punya sebuah apa namanya bentuk kotak misalnya kubus gitu, saya masukkan parameter si kotak ini silahkan dirubah parameternya sehingga bisa membuat sebuah kursi ergonomi yang nyaman secara antropometri untuk orang misalnya dan anak kecil misalnya seperti itu. Itu generatif berarti akan membuat beribu macam opsi ya Pak. Nggak beribu sih, mungkin ratusan kali ya opsinya yang keluar. Sedangkan kalau manusia kan kalkulasinya terbatas. Ketika kita lakukan hal yang sederhana tersebut, apakah itu masih bisa dikatakan sebagai ya bukan computational design sih, cuman mungkin yang dilakukan oleh si Antonio Gaudi zaman dulu mungkin ya Pak ya gitu. Apakah itu juga masih termasuk compute juga gitu kan, computational design juga gitu. Ya, ketika kita menyerahkan perhitungan ya Pak ya, menggunakan komputer itu sudah menjadi satu bagian dari computational design. Walaupun tadi misalkan Pak Reza mau buat semacam tadi ya dari bentuk dasar kotak tadi menjadi satu bentuk kursi gitu misalnya, itu lebih ke pendekatannya ke evolutionary sebetulnya Pak. Karena dia ada satu bentuk akhir yang akan dicapai. Gitu. Cuman bentuk akhirnya kita udah definitif nih fungsinya kursi. Kalau generatif mungkin secara bentuk dan fungsi belum terdefinisikan. Gitu. Jadi kayak desain atau arsitektur itu atau kita sebut ini definisi ruang sama ruangan itu kan kalau ruang itu kan dia yang penting ada luasan, ada tinggi, dan dia nggak peduli space, ada event gitu, ada kegiatan atau activity lah di situ juga ada space-nya. Nah, itu jadi dikategorikan ruangan, makanya disebut ruangan. Nah,
ketika kita bikin menggunakan tadi yang maksudnya Pak Reza seperti tadi, itu masuknya ke bagian yang tadi gitu, yang sudah ada definisi akhirnya gitu, bahwa itu akan jadi kursi. Jadi si komputer akan mikir, dia nggak akan melakukan optimasi kalau kursi kakinya 4, nah si komputer nggak akan mengkalkulasi kakinya cuma 3 gitu. Ya mungkin bisa ya, Pak. Tapi dia akan mencari Ya. keseimbangannya gitu, balance-nya gitu kan. Kita sudah kasih input ya. Kita kasih input kakinya harus 4, terus kemudian bentuknya harus melengkung gitu. Nanti si komputer yang akan mencari gitu si permutasinya gitu. Kurang lebih gitu. Kalau dilakukan sendiri masih, tapi ya disebut sebagai computational design juga Pak, artinya manual gitu. Cuman ya mungkin terbatas berarti ininya Pak ya, apa namanya, opsi yang bisa dilakukan. Mungkin lebih ke computational thinking-nya ya Pak ya, kalau itu ya, kalau kita ya secara. Nah ya betul, mungkin itu yang saya bilang. Maksudnya ya, computational thinking mungkin, bukan computational design ya berarti. Kalau yang kita bisa pelajari dari Antonio Gaudi sendiri, itu berarti apa? Computational thinking-nya berarti ya sebetulnya, untuk yang sederhana lah gitu. Ya, jadi kuncinya. Nggak sederhana juga sih sebetulnya. Jadi kuncinya sebetulnya di computational design itu adalah kita membuat sistem, Pak. Bukan membuat desain akhir. Betul. Kalau di 3D Max kita bikin bentuk ya, bikin form, bikin desain. Tapi kalau di computational design kita bikin sistem yang nanti dia akan mengenerate form. Makanya disebut algorithmic design. Gitu di situ. Ya. Nah, ini mungkin yang perlu sama berarti nah, semuanya. Itu kayak perlu sejalan dulu gitu. Kayak Antonio Gaudi tadi, Pak ya. Dia nggak bikin bentuk melengkungnya dulu, tapi dia bikin semacam mock up ya, atau semacam maket besar. Kalau saya gerakin di sini bandulnya, dia yang ini melengkungnya jadi begini gitu. Nah, dia bikin sistem itu, makanya disebut computational thinking di situ. Ah ya. Oke. Jadi it's not form that bukan bentuk yang ingin dicari sebetulnya, tapi apa namanya, computational thinking-nya tersebut yang diambil sebagai essence-nya gitu ya, sebagai intisarinya dari si bentuk akhir yang keluar gitu ya Pak ya. Iya. Dan itu juga mendorong kita kan sebetulnya nanti desainer kan didorong untuk cari yang paling baik yang mana ya Pak ya. Karena kita nggak mungkin satu desain itu langsung oke jadi gitu ya. Itu mahasiswa dengerin tuh, satu desain nggak mungkin langsung jadi. Jadi saya sering cerita juga sama mahasiswa tuh, kalau di desain itu beda dengan di ilmu eksak ya. Kalau di ilmu eksak itu semakin banyak ngulang itu berarti salah gitu ya. Betul. Tapi kalau di desain semakin banyak mengulang itu semakin mendekati benar. Nah, tuh. Gitu. Jadi semakin banyak revisi harus itu diterima aja. Enggak. Maksud saya semakin banyak revisi itu kan kita semakin optimum ya desainnya dengan pertimbangan. Yang tadinya pertimbangannya mungkin cuma 1-2 parameter, ternyata ini nggak bisa. Ini ada penggunanya nggak cuma 2, ada pengguna lain. Itu kan berarti ada optimasi. Nah, mempercepat proses optimasi ini sebetulnya Pak Fajar izin bertanya, apabila penggunaan parametrik ini diaplikasikan agar sesuai dengan existing atau dengan bahannya itu menggunakan komputer, apakah sudah pasti akan sesuai ketika kita sudah dibuat atau belum ya Pak? Terima kasih sebelumnya. Mungkin maksudnya Nada boleh mungkin untuk menjelaskan. Mikrofon silakan diutarakan. Saya kurang paham ini maksudnya gimana ya. Pak Fajar bertanya apabila penggunaan parametrik ini diaplikasikan agar sesuai dengan existing atau dengan bahannya itu menggunakan komputer, apakah sudah pasti akan sesuai ketika sudah dibuat? Mungkin maksudnya ketika dibuat di komputer, apakah hasil akhirnya itu akan sama sepertinya gitu ya? Takutnya salah soalnya. Oke, ini pendapat saya pribadi. Kalau yang kita capai itu misalkan sesuai di sini misalkan gini, karena terminologi sesuai itu kan mungkin bisa gini, bisa dia fit sama kondisi
lapangan itu kayak misalkan kita ngedesain kitchen set di workshop, kita pasang, kita assembly di lapangan. Nah, mungkin kalau yang disebut sesuai seperti itu, untuk komputer tetap fungsinya kan kita bisa meminimalisir ya, Pak ya, meminimalisir. Kita bisa kasih adjustment. Tapi menurut saya, kalau yang dimaksud sesuai ini adalah general, misalkan gini, saya bikin satu bangunan dengan pendekatan parametrik tadi, tapi saya taruh itu bangunannya di Mamuju misalnya setelah gempa kemarin gitu. Nah, kira-kira bangunan itu akan sesuai nggak dengan di sana? Nah, faktor yang akan saya ambil sebelum saya memberikan desainnya ke sana adalah parameternya saya ambil kondisi saya akan bangun, dan itu saya rasa bisa berarti dia bisa menyesuaikan sih dengan kondisi itu ya. Walaupun hasil akhirnya mungkin agak berbeda dengan ekspektasi kita gitu. Misalkan yang tadinya bentuknya melengkung terus agak lancip sekarang gitu. Misalnya karena secara struktur itu nggak mungkin kalau dibikin melengkung misalnya seperti itu. Jadi ada satu penyesuaian. Tapi kalau dibilang sesuai 100% ya ideal gitu, saya rasa enggak sih gitu. Pasti ada lag-nya lah gitu, ada kekurangannya. Ada penyesuaian. Betul. Dan ada perbedaan sedikit gitu ya, Pak. Betul. Jadi memang yang paling rumit itu kan kita terkadang menempatkan aktivitasnya di akhir gitu. Kayak saya bisa bikin pavilion gitu dengan bentuk yang parametrik dan lain sebagainya. Terus saya bilang itu shelter kalau buat berteduh. Mungkin buat orang lain ini apa ya gitu ya. Terus dia bingung gitu, dia mau masuk ke sini ini apa sih sebetulnya gitu kan. Nah, saya rasa informasi di sini ada yang kurang gitu ya untuk hal itu. Jadi kita memang perlu tetap melibatkan tadi Pak, melibatkan. Jadi kita sebagai desainer ini juga kritis ya, kritik buat kita ke depannya. Kita tidak menafikan orang juga gitu ya. Karena saya pernah punya satu cerita gitu dari dosen waktu itu. Saya tanya, kenapa Bapak udah punya paten tapi nggak dikembangkan ke industri, saya bilang gitu. Kan tinggal modul aja Pak, tinggal cetak gitu. Ternyata jawabannya dia tidak diterima di pasaran gitu. Si bahannya ini gitu. Dia bikin pakai modul, pakai ini dipakai fabrikasi, tapi nggak diterima di pasaran. Ternyata di Indonesia karena labor-nya tinggi ya, demand-nya gitu untuk labor itu tinggi. Ibaratnya semua orang tuh nggak pengen jadi tukang kopi aja, dia pengen jadi barista gitu. Saya tukang nih gitu, saya pengen jadi tukang yang mahir ngerakit lah gitu, parametrik gitu. Dia pengen seperti itu. Jadi keinginan dia menjadi barista itu menjadi satu diskusi lain ya tentang industri dan parametrik gitu. Itu kedepannya seperti itu. Tapi kalau saya pikir kesesuaian yang tadi, kalau balik lagi ke sana, untuk kesesuaian ini sebetulnya kalau yang mau dicari adalah kesesuaian secara fisik ya, fisikal gitu ya, dari ukuran, dan ini komputer sangat bisa gitu mendekati itu gitu ya, idealnya gitu ya. Tapi kalau yang ditanyakan non fisikal ya tadi seperti kayak environmental, surroundings dan sebagainya, itu mungkin balik lagi sih kalau itu subjektif seperti itu. Kayaknya berkaitan dengan kondisi sih. Oke. Siap. Jadi tadi sudah terjawab ya, Nada. Jadi mungkin tidak akan 100% sama, tapi pasti ada beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda juga gitu. Apalagi nanti mungkin untuk analytical juga mungkin sama ya, Pak ya. Kalau misalnya yang tadi di computational analysis itu hasilnya A, mungkin ada sepersekian perbedaan sedikit itu wajar berarti gitu, Pak. Iya, ada toleransi lah mungkin ya, Pak Rizal. Toleransi ya betul, sebutnya itu mungkin. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya mungkin yang terakhir kali ya, karena kita lihat dari keterbatasan waktu juga. Ini izin bertanya Pak Fajar, untuk membuat desain seperti yang Bapak jelaskan, apakah kita perlu paham mengenai pemrograman, atau cukup kita paham perhitungan algoritmanya saja, atau semua perhitungan soal desain itu sudah ada di aplikasi yang Bapak rekomendasikan? Oke, pertanyaannya bagus ini. Karena saya juga memulai hal ini bukan bagian dari yang expert di bidang background itu ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau memulai gitu ya, yang idealnya itu kita memang punya background kuat ya secara matematika gitu ya. Mungkin kalkulus dasar atau apalah gitulah. Karena fungsi-fungsi parameter itu akan bergerak di situ.
Kayak tadi misalkan Pak Reza cerita tentang lingkaran, PR Ya. kuadrat tadi. Kalau di parametrik, kalau secara desainer mungkin ya saya nggak akan mikir PR kuadratnya Pak ya. Saya pokoknya langsung bikin ini, terus bikin jari-jari Iya gitu ya. betul. Tapi Gila langsung. kalau misalkan secara idealnya gitu, praktisnya memang di parametrik harus tahu gitu bahwa itu PR kuadrat gitu Ya. untuk bikin itu. Nah, ini yang penting. Jadi background ini yang penting. Memang di beberapa tempat itu tidak semua orang seperti itu ya untuk punya background itu. Terus yang kedua mungkin background ideal yang harus dipunyai itu adalah tentang bahasa pemrograman tadi gitu. Nah, sebetulnya saya nggak berangkat dari sini, nggak berangkat dari dua ini. Jadi saya berangkat dari pengetahuan sebagai dari sisi seorang desainer aja. Sense saya gitu. Misalnya tadi mau bikin lingkaran, ya itu sense saya seperti itu. Tapi saya nggak cerita dulu nih PR kuadrat tadi gitu. Ya. Nah, sebetulnya bisa sangat memungkinkan bagi kita di desainer interior karena gini, kalau dulu parametric design ini lebih ke engineering. Sekarang parametric design itu dia lebih ke ranahnya ini kalau mau lihat mungkin di kampus mana ya? Saya lupa di kampus seni ya, art apa London gitu. Pokoknya di situ itu dia bergerak si parametrik itu tidak di ranah engineering tapi di ranah artnya. Itu menurut saya menarik karena yang dikejar kalau itu mungkin tidak ada kaitannya dengan ke parametrik yang secara kompleks ya Pak ya. Karena di parametrik ini kita belajar matematika dasar aja sebetulnya. Nggak yang rumit lah. Saya pikir itu background semua orang sama gitu. Ya. Gitu. Nanti Mudah-mudahan itu bisa digali lah mungkin ya Pak. Ya. Reza, ya, gitu, dengan Ya, saya juga harapkan sebetulnya untuk program ini, untuk awal inisiasi mungkin tidak akan dibuat yang terlalu ada Angel nih, mau nanya. Gimana Angel? Kita masih ada waktu, ya 2 menit lagi sih sebetulnya. Oke, silahkan. Mau izin bertanya, jadi kalau misalnya kayak kita mau belajar tentang parametric design, itu kayak sumber apa yang paling bagus? Kayak buku apa atau sumber apa yang kita perlu cari buat pertama belajar tentang parametric design, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pertanyaannya bagus. Untuk kita bisa mulai, kita mau belajar. Kalau kita mau belajar ke software, kita tadi saran saya pakai Rhinoceros atau pakai Grasshopper bisa coba ya di situ. Atau minimal kita punya buku bacaan ya. Saya pikir banyak sih PDF-nya di sana. Bisa cari juga di ini. Saya bantu tulis ya. Di sini, kalau kita belum tahu tools-nya ya, itu minimal kita bisa lihat ya insight-nya di sana. Gimana sih bikin, ada yang sampai bikin cincin gitu ya. Karena parametric design itu tidak hanya ke desain yang sifatnya arsitektural ya atau engineering, tapi dia ke yang sifatnya produk ya. Ada jewelry gitu ya, kayak dia ngukir batu permata itu pakai parametrik gitu ya. Di situ ada. Jadi kalau di luar negeri kan gitu ya Pak Reza ya mungkin ya, yang desainer-desainer untuk batu permata dan lain sebagainya kan suka seperti itu, pakai laser gitu ya. Nah, itu sebetulnya bisa belajar ke sana. Ini minimal bisa tahu insight-nya lah di Grasshopper 3D ini, walaupun belum punya tools-nya, tapi kira-kira apa sih ini perkembangannya gitu. Terus kalau mau belajar tentang parametric design, saya pikir bisa cari keywords-nya banyak lah di internet. Tapi dari buku-buku yang tadi saya ceritain juga bisa gitu. Pokoknya cari tentang introduction to parametric design. Nanti kelihatan lah keluar insight banyak di situ. Gitu ya. Bukunya banyak sekali sih kalau yang saya sarankan. Gini, kalau arahnya saya nggak suka yang desain-desain gitu Pak, saya tapi arahnya pengen belajar 3D printing ya, misalkan kayak expertise Pak Ahmadi gitu ya di 3D printing, kemudian laser cutter dan lain sebagainya. Saya pikir bisa dicoba di bukunya Lisa Iwamoto ya, namanya Lisa Iwamoto, judulnya Digital Fabrication. Itu bisa dicari di internet, ada PDF-nya, sepertinya ada. Kalau saya pernah lihat ada PDF-nya, gitu. Itu tentang fabrikasi digital dan lain sebagainya. Kemudian banyak lah gitu yang bisa diinikan. Nanti mungkin saya akan beri listnya aja gitu Pak Reza untuk buku-buku. Boleh ya. Nanti karena Pak Fajar juga akan mendampingi kita selama program ini berjalan, jadi no worries kepada mahasiswa yang ada di sini. Informasi mengenai apa yang perlu dilakukan, software apa, pembelajaran apa, seminar dan lain-lainnya itu akan diberikan kepada rekan-rekan semua, nanti akan diberikan melalui tim task force-nya ya. Jadi kalian kan sudah tergabung ke dalam
kelompok-kelompok. Nah, mungkin ada dosen mentornya, bisa ditanyakan ke dosen mentornya, Pak, saya mau minta, atau Pak atau Bu, saya mau minta link untuk belajar ini, gitu. Itu nanti kita akan coba akomodir, nanti coba kita sediakan, gitu ya. Jadi, start untuk program ini, kita akan mulai dari sesuatu yang sangat sederhana dahulu, gitu ya. Kalau lihat hasilnya kan tadi udah yang tercengang, gitu ya, wow, bisa begini, gitu. Cuman kita, semua juga, kita mulai dari langkah kecil ya, one step, small step gitu ya, untuk langkah-langkah untuk menjadi sesuatu yang langkah kecil untuk menjadi sesuatu yang besar. Nah, nanti mungkin mengenai link, mengenai buku pembelajaran, mengenai nanti mungkin yang paling menarik adalah penugasan. itu akan di Saya kasih linknya aja Pak Riza. Saya kasih PDF-nya lah gitu. Nanti beberapa. Ya, itu akan diatur oleh dosennya lah. Jadi tenang aja ya, no worries Angel. Lalu kemudian kayaknya waktunya sudah hampir habis sih Pak ya, Pak Fajar. Mungkin terima kasih, ini nggak kerasa ya, udah kita dari jam berapa, dari 4:20, mungkin sekarang sudah mau jam 6, sudah mau azan maghrib. Ini saya berterima kasih sekali ini kepada Pak Fajar yang telah hadir bersama kita di sini, serta dosen-dosen yang telah meluangkan waktu serta tenaganya untuk menyelenggarakan acara ini, serta rekan-rekan mahasiswa juga yang sudah ikut concern, tertarik di program REP 2 ini. Dan saya harap mungkin ke depannya ilmu yang telah diberikan oleh Pak Fajar menjadi amal ibadah juga, Pak. Lalu kemudian juga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mahasiswa, sehingga nanti kalian bisa menjadi desainer-desainer yang terkemuka, yang memiliki sebuah pendekatan atau metode baru yang bisa kalian kembangkan gitu ya, untuk Indonesia pada umumnya dan diri kalian pada khususnya. Oke, paling kalau dari saya sih itu aja. Mungkin sesi selanjutnya adalah sesi penutupan. Tadi saya sudah tutup. Lalu kemudian mungkin sesi yang paling menyenangkan ya biasanya Bapak Ibu, foto-foto. Jadi kita mulai dengan dipandu siapa ya Bu ya untuk foto-foto. Saya serahkan mungkin kepada siapa? Kepada Ibu Wana berarti ya? Atau kepada siapa Bu? Oke, siap. Enggak, dipandu aja, Bu. Oke, para peserta silakan dinyalakan videonya. Tunggu ya. Oke, semuanya udah nyala ya? Oke, bentar, ditunggu bentar Pak. Ini masih pada siap-siap. Siap-siap touch up dulu, ayo di touch up dulu. Oke, sudah semuanya ya. Kita mulai sesi foto bersamanya, dimulai dari, di sini ada 3 slide, kita mulai dari slide pertama. Oke, siap senyum, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua, senyum, slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, slide ketiga ada yang nyala kameranya, oke. Nah Pak, silakan senyum, slide ketiga, 1, 2, 3. Oke. Baik, sudah selesai, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Reza. Ya, terima kasih. Berarti dengan ini acara rangkaian program Interior Digital Technology, program REP PKKM itu kita tutup. Kita akan bertemu kembali mungkin dengan Pak Fajar dan insya Allah dengan Pak Gusa yang tadi sudah juga dimention oleh Pak Fajar. Walaupun sebelumnya saya belum cerita ke Pak Fajar. Jadi mungkin ini teaser aja ya. Mungkin kedepannya akan ada Pak Gusa. Insya Allah mudah-mudahan bisa Pak Gusa. Yang tadi ngedesain ini ya Pak ya, yang si avocado itu ya Pak. Ya. Itu mungkin bisa kita bawa sebagai pembicara juga. Terima kasih atas kesediaannya telah hadir. Terima kasih banyak kepada Pak Fajar dan rekan-rekan dosen sekalian yang datang. Terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Pak Fajar Terima katanya kasih. ini ada Terima kasih, Pak. sedikit, ya sama-sama ada Terima kasih. sedikit pertanyaan dari Pak Arif tadi teh. Harusnya Pak Arif yang mentor saya. Tapi nanti mungkin ya, kalau misalnya kondisinya udah kondusif di Zoom-nya mungkin. Ini record masih jalan apa udah kita stop aja recordingnya ya? Pak Fajar, gimana kabarnya Pak Fajar? Lama nggak ketemu Pak. Pak Arif. Sehat Pak Arif. Sehat Pak di sana Pak. Di Pak Arif di mana, di Bandung ya? Lagi di Bandung. Ya ini saya Ahmadi Pak yang nanya Pak. Oh, Pak Arif dan Pak Ahmadi mirip suaranya. Oh iya mirip ya. Saya stop dulu mungkin ya Pak ya, ini recordingnya. Pak Buana udah di stop Bu? Dan saya Stop dulu aja, record Pak. ini Pak Arif yang record. Oh, oke. Siapa yang Pak Pak Arif? Arif.